Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza kunna zaman nakhirah. Apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur, apakah kita akan dibangkitkan juga? Ini pertanyaan kedua para kafir Quraisy kepada Rasulullah ketika Rasulullah menerangkan tentang terjadinya hari kiamat, tiupan sangkakala pertama dan kedua, yang dimana manusia itu akan dibangkitkan kembali dari kuburnya, akan bertemu kembali ruh dan fisiknya. Sebenarnya sih kalau mereka tidak mengenyek, mereka tidak meledek, mereka tidak mencemooh, pertanyaan yang ke satu dan kedua ini adalah hal yang wajar, karena memang mungkin logika mereka tidak sampai, mungkin imajinasi, fantasi, hayalan atau apapun itu mereka akan sangat memungkiri apa yang dikatakan Rasulullah tentang peristiwa hari kiamat. Namun di ayat berikutnya adalah kata kalimat yang sangat melecehkan Rasulullah. Karena kan pertama mereka berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Lalu kedua, apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur, apakah kita akan dibangkitkan juga? Itu kan sebenarnya pertanyaan yang rasionalitas. Sebenarnya pun mereka juga tidak pantas untuk bertanya hal-hal yang rasionalitas, karena kehidupan mereka sendiri tidak rasionalitas, tidak berdasarkan nalar kemanusiaan. Ya bagaimana bayi-bayi yang perempuan dikuburkan hidup-hidup, perempuan benar-benar tidak memiliki harga diri sama sekali. Sebuah pakaian, sepasang pakaian itu lebih berharga daripada wanita. Kalau sudah tidak suka, diberikan saudaranya, diberikan apa, sebagai budak saja. Perempuan memang sudah tidak memiliki hak apa-apa. Makanya ketika Rasulullah mengajak berintelektual, memacu harga diri moral ini, langsung mereka jadi so bermoral juga, so berintelek juga, so manusiawi juga gaya-gayanya. Padahal kehidupan mereka jauh dari sangat manusiawi. Tanyalah guru-guru agama kalian atau siapapun itu bagaimana kehidupan di zaman Rasulullah. Bagaimana kehidupan di zaman Rasulullah itu dengan dua kerajaan terbesar mereka adalah Persia dan juga kerajaan Roma. Kehidupan mereka itu sudah sangat luar biasa binatang. Jadi manusia itu benar-benar diakui manusia kalau benar-benar memang berlaku seperti singa, berlaku seperti binatang, harus kuat, harus mau memakan saudaranya sendiri. Jadi ketika Rasulullah menggugah intelektualitas mereka, mereka jadi sosok berintelektual juga dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, yang pada akhirnya adalah pertanyaan itu adalah untuk menyudutkan, untuk apa sih, kalau dalam pergaulan itu seperti serigala berbulu domba. Memang ya kelakuan Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab memang seperti itu, dan Rasulullah juga sangat paham gaya-gaya mereka, karena Rasulullah dididik oleh kakeknya yang bangsawan, dilindungi oleh pamannya juga yang seorang bangsawan, bercinta juga dengan seorang yang bangsawan, Siti Khadijah, yang sudah
paham betul itu bagaimana liciknya manusia, apalagi di lingkungan kaum bangsawan. Rasulullah paham betul tingkah laku. Tapi kan dia mendapat mandat, mendapat wahyu, mendapat risalah dari Allah yang harus diterangkan sejelas-jelasnya tentang bagaimana itu nasib mereka kalau mereka masih terus melakukan kejaliman, terus melakukan kejahiliahan, tidak mau sadar, tidak mau bertobat, tidak mau hisab. Karena memang tidak dipaksakan untuk mengikuti Rasulullah. Sangat tidak dipaksakan. Terlepas dari coretan-coretan, tulisan-tulisan kaum orientalis yang di luar Islam tapi ingin mengikuti sejarah Islam, bagaimana Rasulullah luar biasa barbarnya, sampai jutaan kaum kafir dibunuh oleh Rasulullah dalam tulisan-tulisan tinta mereka. Mungkin kalau di medan perang iya, tapi ketika Rasulullah menang perang, sekali lagi diterangkan, dijejerkan, kemudian kalau mau tidak bersalawat dipenggal, itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin, sekali lagi berani, sangat tidak mungkin. Terlepas mereka dari mempercayai bahwa Nabi itu bukan seorang yang Nabi itu tidak ada ikatan tali religius, tidak ada ikatan suci, tidak ada ikatan batin yang memiliki etika moral untuk menyebarkan agamanya. Coretan-coretan mereka seperti itu. Bagaimana Daud juga luar biasa, bagaimana Sulaiman menyebarkan agama-agama tauhidnya, sangat sadis. Tapi tidak apa-apa dengan klaim mereka, dengan berbagai macam bukti-bukti otentik, baik dari fosil, dari berbagai macam artefak yang mereka temukan, tidak apa-apa. Namun jika kita meneliti dari dalam Islam sendiri, Islam itu mengharamkan kejaliman. Tidak mungkin Rasulullah berlaku seperti itu. Pun menghadapi biang kerok yang sangat bebal otaknya, pun Rasulullah paham pasti ada yang gaya-gayanya ini luar biasa, pura-pura baik tapi di belakang memusuhi beliau. Nanti ada ayat-ayat Al-Quran kita belum temukan itu, tapi sudah menjadi ayat-ayat yang umum istilahnya. Bagaimana ketika dia di depan Rasulullah mengaku beriman, namun di belakang mereka tertawa kembali bersama teman-temannya, mabuk-mabukan kembali, berzinah kembali, menindas kembali, menjalimi kembali, begitu. Ini pertanyaan yang kedua adalah, kalau mereka memang niatnya adalah untuk mengingkari sisi intelektual mereka, nggak mungkin lah itu ya Muhammad tulang belulang itu nanti Allah hidupin lagi, nanti kamu kesurupan apa sih? Kalau istilah kasarnya itu, kalau mereka memang polos hatinya, tidak ada niat untuk menyakiti hati Muhammad, tidak ada niat untuk menjalimi Muhammad, sebagai hanya rasa kasih sayang doang, agar Muhammad cepat sadar mungkin dari kesurupannya, dari kegilaannya. Tapi kan ini tidak, memang benar-benar berniat untuk menghancurkan risalah Muhammad, yang pada intinya adalah untuk menghancur leburkan 360 berhala yang mereka bangga-banggakan, yang mereka sanjung, yang mereka sembah siang dan malam. Apa-apa demi Lata dan Huja, apa-apa demi Lata dan Huja. Itu Muhammad kalau mendengar demi Lata dan Huja luar biasa, itu mukanya langsung merah pada, marah. Dan alhamdulillah kalau di dalam perkembangan berikutnya setelah Muhammad menggemakan nama Allah, jadi diganti dengan demi Allah. Pun walaupun sebetulnya itu bukan suatu hal yang terlalu baik, bersumpah atas demi Allah. Sekali lagi ini penyangkalan mereka yang pertama sih memang terkesan intelek. Apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula?
Lalu yang kedua, apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur, apakah kita akan dibangkitkan juga? Nanti kelihatan sifat licik mereka di ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.